Halo sobat-sobat dewasaku, kembali lagi di Dongeng Dewasa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Hello Ghost. Film ini merupakan sebuah remake film asal Korea dengan judul yang sama. Menceritakan seorang pria sebatang kara yang kesepian, lalu memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Namun di tengah kehidupannya justru ia diganggu oleh 5 hantu. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kresna yang menangis sendirian saat menonton TV. Lalu ia pun memperhatikan beberapa foto masa kecilnya. Ia sangat merasa kesepian karena hidup sendirian. Merasa lelah dengan keadaan itu, Kresna bermaksud mengakhiri hidupnya dengan sebuah tali. Ketika ia mencoba melakukannya, tiba-tiba tali itu terpotong dengan sendirinya. Merasa aneh dengan kejadian tersebut, Kresna pun kembali melakukan percobaan lainnya dengan cara meminum obat serangga. Tetapi setelah meminumnya, ia hanya muntah-muntah. Ia kemudian mencoba untuk ketiga kalinya dengan meminum obat dalam jumlah yang banyak dan menceburkan diri ke kolam renang. Namun tiba-tiba Kresna sudah berada di atas kasur dan ia pikir dirinya sudah meninggoy. Ternyata ia hanya berada di rumah sakit. Kresna duduk dan memperhatikan sekitarnya. Ia melihat seorang bapak-bapak sedang nyebat di sampingnya. Suster Linda yang merawat Kresna meminta Kresna untuk berhenti nyebat. Kresna mengatakan bahwa bukan dirinya yang nyebat, melainkan pria di sampingnya. Namun di penglihatan Suster Linda, tidak ada siapapun di sebelah Kresna. Suster Linda kemudian membuat jadwal dengan dokter spesialis kejiwaan untuk Kresna. Saat itu Kresna bertanya, apakah Suster Linda yang menolongnya ketika di kolam renang? Suster Linda menjawab bahwa ia kebetulan lewat dan melihat Kresna sudah tercebur. Kresna pun mengatakan bahwa ia memang ingin mengakhiri hidupnya. Lalu Kresna bertemu dengan dokter. Ia mengatakan bahwa bapak-bapak di sebelahnya selalu mengikutinya. Dokter yang mendengar hal itu tampak heran karena di penglihatan dokter tidak ada siapapun di samping Kresna. Saat itu Kresna mendengar seorang wanita yang sedang menangis. Ia bertanya kepada dokter dari mana asal suara tersebut. Dokter kembali heran karena ia tidak mendengar apapun. Karena risih, Kresna membuka sebuah lemari dan terkejut melihat seorang wanita berada di dalamnya sambil menangis. Kresna pikir itu adalah selingkuhan dokter. Dokter yang melihat hal itu pun terheran-heran dengan tingkahnya Kresna. Ia kemudian dibawa ke kamarnya dan Linda pun menyuruh Kresna untuk beristirahat. Saat itu tiba-tiba gelas yang berada di meja jatuh. Linda yang melihat hal tersebut segera mengambilnya. Kresna berkata bahwa bukan dirinya yang membuat gelas itu terjatuh, melainkan bapak-bapak yang ada di sampingnya. Bukan saya, tapi dia. Karena Linda tidak melihat apapun, ia pun kesal dan berkata kalau minum gak usah pakai gelas. Sekarang sudah ada 3 sosok yang menemani Kresna. Karena sudah muak dengan ketiga sosok itu, Kresna berkata bahwa jika ia menutup mata, maka ketiga sosok tersebut harus menghilang. Saat Kresna membuka mata, ternyata ketiga sosok itu malah melayang. Halo. Di saat itu ada bocil, dan Kresna bertanya apakah bocil itu melihat juga. Bocil tersebut mengangguk, dan ternyata bocil itu juga ikut melayang.
yang berarti mereka berempat adalah hantu. Keesokan harinya, dokter bertanya tentang kondisi Kresna. Kresna mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah merasa baik dan tidak halu. Dokter yang mendengar hal itu pun mengizinkan Kresna untuk pulang. Tetapi keempat hantu itu tetap mengikutinya. Linda yang melihat Kresna berjalan membungkuk bertanya apakah Kresna masih sakit. Kemudian Linda memberikan kartu namanya. Setibanya di tempat tinggal, ternyata Kresna dan Linda tinggal di rusun yang sama. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Linda. Mereka saling menyapa dan ayah Linda saat ini sedang sakit serta tidak mau dirawat. Sesampainya di depan kamar, Kresna ditagih uang sewa oleh Tante Rosi karena ia sudah menunggak selama 3 bulan dan belum bisa membayar. Tiba-tiba, Kresna dirasuki oleh salah satu hantu yang mengikutinya. Kamu cantik sekali, Rosi. Seketika, ia bersikap dan berbicara sangat manis kepada Tante Rosi. Kresna merayu Tante Rosi hingga Tante Rosi tersipu malu dan tidak jadi menagih uang sewa. Saat kembali ke kamarnya, ternyata di sana sudah ada keempat hantu itu. Kresna berterima kasih kepada mereka telah membantunya. Namun, ia mengatakan kalau di rumah sakit masih banyak pasien yang membutuhkan bantuan mereka. Kresna pun mengusir keempat hantu itu. Pada malam harinya, Linda menyusul ayahnya yang sedang asik nongkrong. Melihat hal itu, Linda marah karena ayahnya keras kepala dan masih nongkrong bersama teman-temannya. Kembali ke Kresna yang sedang menonton berita tentang seseorang yang meninggal karena bunuh diri menggunakan gas. Saat itu muncul iklan dukun yang mengatakan bahwa jika ada hantu mengikuti seseorang, artinya hantu itu ingin melakukan sesuatu yang belum terwujud saat masih hidup. Kresna menyadari hal itu karena hidupnya sudah ribet, ditambah lagi harus diikuti 4 hantu. Lalu keempat hantu itu memperkenalkan diri masing-masing. Saya Cika. Saya Bima. Saya Lita. Saya Kuatno. Kresna kemudian pergi ke supermarket dan berbelanja. Saat di kasir, Kresna kaget karena tagihan belanjanya sangat mahal. Ia pun marah dengan keempat hantu itu. Semua orang yang melihat Kresna merasa ia aneh. Sesampainya di rumah, Kresna mengikuti tingkah keempat hantu itu, mulai dari main sepatu roda, nyebat, hingga menangis saat menonton drama. Kresna juga melakukan hal-hal yang dilakukan Cika. Ketika sadar, Kresna kaget dan melepas semua itu. Ia lalu bersiap-siap pergi ke kamar Tante Rosi. Kali ini ia dirasuki hantu Kuatno. Sesampainya di sana, Kresna tanpa sadar mulai merayu Tante Rosi dan bahkan hampir mencium Tante Rosi. Tiba-tiba Kresna menangis. Ternyata ia mengikuti perasaan hantu Lita. Saat itu suami Rosi pulang dan mengamuk karena melihat istrinya sedang berduaan dengan pria lain. Ia pun menghajar Kresna. Kresna marah kepada keempat hantu itu. Ia merasa hidupnya sudah berantakan, ditambah lagi harus bertemu dan diikuti oleh 4 hantu tersebut. Lalu Kresna mengatakan kalau dia akan mengabulkan mimpi para hantu yang belum terpenuhi, dimulai dari hantu Kuatno. Dia berkata kalau dia ingin radionya kembali. Keesokan harinya, Kresna dan hantu Kuatno pun pergi ke tempat barang antik untuk mencoba mencari radionya. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan radio itu. Lalu Kuatno mengatakan kalau memang radionya tidak dijual di tempat itu. Kresna yang mulai kesal bertanya, kenapa tidak diberitahu dari tadi? Hantu Kuatno mengatakan kalau hantu harus tetap misterius, dan kalau Kresna bertanya, barulah dia akan menjawab. Situ nggak tanya, bagaimana saya mau jawab? Keesokan harinya lagi, Kresna dan hantu Kuatno pergi ke tukang cukur milik Pak Wendo. Hantu Kuatno kembali merasuki Kresna dan bertanya di mana radio yang dulu sering diputar.
Pak Wendo berkata kalau radio itu telah dijual kepada seseorang yang bernama Main. Kresna pun bertanya di mana alamatnya. Di saat itu, Kresna yang kesal mendengar Pak Wendo bertele-tele dan tidak jelas langsung pergi naik bus untuk mencarinya sendiri. Tanpa diduga, ternyata Linda juga naik bus yang sama. Hantu Kuatno memberikan saran agar Kresna mulai mendekati Linda. Lalu Kresna kembali dirasuki hantu Kuatno, dan dia duduk di sebelah Linda. Linda bercerita kalau orang yang punya sakit psikis biasanya tidak tahu kalau dirinya sakit, seperti yang dialami Linda saat ibunya wafat. Dia menolak bersedih dan seakan-akan semuanya baik-baik saja. Namun ternyata hal itu justru membuat Linda semakin sakit mentalnya. Sekarang Linda mengalihkan semuanya dengan hobinya menanam tanaman. Dia meminta Kresna agar mulai merawat tanaman juga agar depresinya segera membaik. Karena tinggal di apartemen yang sama, mereka pun mulai bercocok tanam bersama. Ayah Linda yang memperhatikan dari balik kaca sangat senang melihat anaknya yang sepertinya mulai mau membuka hati kepada orang lain. Saat itu tiba-tiba hantu Chika merasuki Kresna dan mengajak Linda main esok hari. Pada keesokan harinya, mereka pun bermain sepatu roda. Ketika sudah malam, Linda izin untuk pergi ke rumah sakit. Chika pun mengajak Kresna pulang dan berterima kasih karena keinginannya untuk bermain sepatu roda di kota sudah terkabul. Dalam perjalanan pulang, Chika melihat penjual arum manis. Ia merengek minta Kresna membelikannya. Lalu Chika memberitahu Kresna kalau saat ini Linda sedang bersedih. Kresna pun dengan sigap menuju rumah sakit dan membawakan Linda arum manis. Linda sangat sedih karena kondisi ayahnya saat ini. Di sisi lain, ia juga sedikit kesal karena dulu ayahnya tidak ada di sisi ibunya ketika sedang kritis. Linda dengan sabar merawat ayahnya, menunggu sampai ayahnya tertidur. Kresna dan keempat hantu itu pun berjalan pulang. Saat berjalan pulang, Kresna tidak sengaja melihat sebuah kertas bertuliskan Museum Penangkapan Hantu milik Bang Main. Lalu keesokan harinya lagi, Kresna dan hantu Kuatno pun pergi mencari museum milik Bang Main. Sesampainya di sana, ada begitu banyak barang keramat. Hantu Kuatno memberitahu Kresna kalau radio yang ia cari berada di samping rak itu. Ketika Kresna mendekati radio tersebut, Bang Main datang dan mengatakan kalau radio itu antik. Dan bahkan setiap malam bisa menyala sendiri dan terdengar suara orang merintih minta tolong. Saat Bang Main lengah, Kresna cepat-cepat mengambil radio itu. Namun Bang Main mempergoki kelakuan Kresna yang hendak mencuri barang miliknya. Saat itu hantu Kuatno langsung mengeluarkan uap dingin hingga membuat Bang Main ketakutan. Akhirnya Kresna berhasil membawa radio tersebut. Sesampainya di rumah, ia pun berdansa dengan keempat hantu itu. Kresna tidak lagi merasa kesepian. Ia sangat terhibur dengan tingkah para hantu, meskipun mereka tidak ada di dunia nyata. Karena permintaan hantu Kuatno selesai, sekarang giliran permintaan Bima. Keesokan harinya, Bima dan Kresna turun dari angkot tanpa tujuan. Bima membuat Kresna kesal karena ia hanya ingin mencari angkot yang dulu pernah ia gunakan untuk bekerja. Bima adalah driver angkot 20 tahun yang lalu. Kresna dan Bima pun mencari angkot jurusan Depok Pasar Minggu yang beroperasi 20 tahun yang lalu. Kresna hanya ingin memegang bagian setirnya saja dan jika cocok, maka Kresna akan menyewanya. Ketika itu, Kresna dirasuki hantu Bima. Lalu, setelah beberapa kali melihat dan mencoba, akhirnya mereka menemukan mobilnya. Ini dia Kresna, ini dia mobilnya. Dengan senangnya, Bima langsung menyetir angkot itu, dan mereka pun mengobrol serta bertukar cerita. Sesampainya di pantai, Bima ingin mengajari Kresna berenang, namun Kresna menolak. Karena ia tidak bisa berenang. Setelah dirayu Bima, akhirnya Kresna mau belajar berenang.
Dari kejauhan, tampak 3 hantu lain menyaksikan Kresna yang sedang berenang bersama Bima. Setelah selesai berenang, Kresna memanggil seorang fotografer untuk foto bersama. Fotografer itu terheran karena hasil foto yang memperlihatkan Kresna sendirian. Sebelum pulang, Kresna membeli boneka yang akan ia berikan kepada Linda. Saat bersiap untuk pulang, Bima melihat ada seorang pria yang sedang memarahi anaknya. Melihat hal itu, Bima kesal dan langsung merasuki tubuh Kresna, lalu meminta pria itu untuk tidak memarahi anaknya. Karena perbuatannya itu, Kresna dilaporkan ke polisi dan dituduh melakukan penganiayaan terhadap pria tersebut. Tak berselang lama, istri pria tadi menelpon polisi dan meminta mereka membebaskan Kresna. Polisi melihat tingkah aneh Kresna karena Kresna terlihat mengobrol dengan Bima. Sedangkan Bima tidak bisa dilihat oleh polisi tersebut. Polisi pun meminta Kresna untuk tidak mengendarai mobil sendirian karena akan membahayakan. Kresna kemudian menelpon Linda agar Linda mau membantunya menyetir. Sambil menunggu Linda, Kresna bercerita banyak hal kepada Bima. Ia bercerita kalau ia merasa kesepian sepanjang hidupnya. Ternyata curhatannya itu terdengar oleh Linda. Linda semakin bersimpati kepada Kresna. Lalu Linda menempelkan telinganya di dada Kresna dan mengatakan kalau dirinya tahu semua isi hati Kresna. Linda lalu curhat kalau dirinya sebenarnya ingin pergi dari keluarga ayahnya yang toksik sejak dulu. Sesampainya di apartemen, Kresna memberikan boneka kepada Linda untuk pasien yang membutuhkannya. Kresna yang tidak peka membiarkan Linda pergi membawa boneka besar itu sendirian. Namun Bima berbisik agar Kresna membantu Linda membawakan boneka itu sampai ke kamarnya. Kresna pun berlari dan membantu Linda membawakan boneka tersebut. Linda mengatakan bahwa ia tahu bagaimana jantung Kresna berdegup kencang saat menceritakan tentang kehidupannya. Kresna pun mengiyakan karena sejak kecil ia telah berada di panti asuhan tanpa tahu siapa keluarganya. Sesampainya di kamar, Linda mempergoki kelakuan ayahnya yang sedang nyebat dan minum-minum bersama teman-temannya. Linda pun kesal dengan sikap ayahnya itu. Ia membuang semua botol, kemudian duduk dan menangis. Karena hantu Kuatno, Cika dan Bima keinginannya sudah terpenuhi, ketika pagi harinya Lita meminta Kresna untuk mengabulkan permintaannya. Lita ingin memasak untuk orang yang paling ia sayang. Ia meminta Kresna untuk mengajak Linda makan malam berdua untuk mencicipi masakannya. Kresna pun setuju dan segera pergi ke Linda. Sesampainya di sana, ayah Linda langsung nyeletuk meminta Kresna untuk segera menikahi anaknya. Linda yang mendengar hal tersebut langsung bad mood dan menolak tawaran makan malam Kresna. Ia juga sangat marah dengan ayahnya, lalu pergi dari sana. Pada malam harinya, ayah Linda datang ke rumah Kresna. Ia ingin bicara empat mata dengan Kresna. Keesokan harinya, ternyata ayah Linda tutup usia. Sehari setelahnya, Kresna mendatangi Linda dan berkata bahwa ayahnya menitipkan sebuah pesan. Ayahnya mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas perbuatan di masa lalu yang sudah menyakiti hati Linda dan ibunya. Tanpa menjawab apapun, Linda langsung pergi meninggalkan Kresna. Beberapa hari setelahnya, Linda menjaga jarak sementara dari Kresna. Ketika pagi hari, Kresna dikagetkan dengan suara tangisan seseorang, yang ternyata adalah Lita. Ia sedih karena melihat Kresna sedih, lalu Kresna pun menuruti permintaan Lita. Kemudian mereka pergi ke pasar untuk berbelanja. Singkatnya, sesampainya di rumah, Kresna dan Lita memasak bersama. Di tempat lain, Linda yang memenuhi janji Kresna sedang memberikan boneka kepada pasien anak-anak. Setelah itu, Linda yang merasa tidak enak hati pun pergi ke rumah Kresna untuk meminta maaf karena beberapa hari menjaga jarak. Kebetulan Kresna baru selesai memasak dan ia mengajak Linda untuk mencoba masakannya. Linda yang melihat makanan lumayan banyak berpikir bahwa Kresna sedang mengadakan acara. Ketika di dalam, Linda mengira Kresna belum sembuh dari rasa kesepiannya dan mengira bahwa Kresna masih halu kalau di rumahnya ada keluarganya. Padahal nyatanya Kresna sendirian. Lalu ia bertanya pesan apa yang dititipkan ayahnya. Kresna menjawab bahwa ayahnya sangat menyayangi Linda. Ia bersyukur bisa bersama Linda meskipun hanya sebentar.
Ia juga memberikan kado untuk Linda yang ia letakkan di atas gedung. Linda pun benar-benar marah kepada Kresna dan menganggap Kresna tidak bisa dewasa. Menurutnya, Kresna masih saja berharap tidak kesepian hingga memasak sebanyak itu. Kemudian ia pergi meninggalkan Kresna. Melihat hal itu, Kresna pun mengusir keempat hantu itu. Merasa sedih, Kresna kembali mencoba mengakhiri hidupnya dengan mengisi gas di dalam angkot. Lalu di pagi harinya, Linda ke atas gedung untuk mengambil kado dari ayahnya yang berisi surat permintaan maaf dan sepasang sepatu berwarna putih. Beberapa hari setelahnya, Linda dan Kresna kembali bertemu. Mereka duduk bersama, lalu Kresna bercerita bahwa dirinya hampir mengakhiri hidupnya lagi, dan seketika wajah Linda muncul. Pada saat itu, Kresna merasa ia harus tetap bertahan hidup agar bisa terus bersama Linda. Mendengar hal tersebut, Linda juga meminta maaf karena telah menganggap Kresna masih sakit. Linda baru yakin bahwa di dunia ini memang ada orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Linda bercerita bahwa dirinya dulu pernah hampir melukai dirinya sendiri agar ia tak lagi mengingat segalanya. Lalu Kresna hampir mengatakan perasaannya, tapi ia sangat gugup. Untuk menghilangkan kegugupannya, Kresna mengajak Linda untuk mencoba kroket buatannya. Linda heran karena kroket buatan Kresna berisi oncom dan kemangi, sedangkan biasanya kroket berisi wortel, kentang, dan ayam. Ia pun bertanya kepada Kresna, lalu Kresna menjawab bahwa dulu ibunya bilang daun kemangi itu sangat bagus untuk jantung. Di saat itu, seketika Kresna terdiam dan teringat kembali memori masa kecilnya. Yang ternyata ketika Kresna kecil, hantu Lita adalah ibunya. Ia sering membuat kroket berisi oncom dan kemangi untuk Kresna. Dan Kresna juga selalu tidur dengan ibunya. Ia suka diajak ibunya berbelanja ke pasar. Melihat memori masa kecil tersebut, Kresna langsung berlari pulang dan mencari ibunya. Dalam perjalanan pulang, ingatan Kresna satu persatu mulai kembali. Mulai dari Chika yang mengajarinya bermain sepatu roda, lalu Kresna yang dicukur oleh Pak Wendo dan ditemani oleh kakeknya, yaitu Pak Kuatno. Sementara itu, Bima adalah ayah Kresna yang berjanji akan mengajaknya ke pantai dan mengajarinya berenang. Pada siang itu, Pak Bima menyewa mobil angkot dan mengajak semua keluarganya untuk pergi ke pantai. Lalu Ibu Lita membawa bekal dan kroket. Chika terus meminta arum manis. Pak Kuatno berhasil meminjam radio agar di angkot tetap ada musiknya. Ketika dalam perjalanan, kejadian buruk menimpa mereka, di mana angkot mereka yang mereka kendarai tiba-tiba kecelakaan. Semua orang yang di dalam angkot tidak selamat, terkecuali Kresna yang berada di pangkuan ibunya. Singkat waktu, polisi yang berada di TKP melihat Kresna yang masih selamat dan menyelamatkannya, serta sebuah radio yang masih menyala. Ternyata selama ini Kresna mengalami amnestic syndrome atau amnesia jangka panjang yang disebabkan oleh trauma berat, hingga ia tidak bisa mengingat apapun termasuk keluarganya sendiri. Sesampainya di rumah, ia berteriak meminta maaf karena sudah mengusir mereka dan memohon agar keluarganya kembali. Ketika hampir putus asa, Chika datang mendekati Kresna. Chika senang bisa menemani adiknya selama ini dan bangga pada Kresna. Lalu kakek Kuatno mengatakan bahwa Kresna harus menyatakan cinta dengan jujur kepada Linda. Pak Bima, ayah Kresna, meminta maaf karena membuatnya harus menunggu lama. Ia juga berpesan agar Kresna harus kuat menjalani hidup agar bisa menjadi orang hebat seperti dirinya. Kemudian Mama Lita berkata bahwa selama ini mereka selalu ada di dekat Kresna, namun Kresna tidak mengingat apapun dan mengabaikannya. Ia juga meminta maaf karena meninggalkan Kresna sejak lama dan membuat Kresna hidup sendirian dengan trauma yang dalam. Ia sangat bangga karena putranya bisa melewati dunia ini sendirian. Akhirnya mereka berpelukan, dan ternyata selama ini merekalah yang menggagalkan percobaan Kresna untuk mengakhiri hidup. Mulai dari ketika ia ingin menggantung diri, meminum obat serangga, serta menceburkan diri ke kolam renang.
Lalu Kresna mengajak keluarganya untuk berfoto bersama, meskipun hasil fotonya tetap menunjukkan Kresna sendirian. Ternyata selama ini mereka selalu ada di sisi Kresna, mulai dari Kresna masih kecil di panti asuhan hingga Kresna wisuda. Pada akhirnya, Kresna menikah dengan Linda dan memiliki anak. Keempat hantu itu masih ada dan tetap berada di sisi Kresna, meskipun hanya Kresna yang bisa melihat mereka. Dan film Hello Ghost pun selesai. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video alur cerita film kayak gini, dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita film lainnya. Thank you.